Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Torkrobani. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi menghadapi isu boykot pada produk Nescafe. Jadi sedikit saya jelaskan tentang background Nescafe. Nescafe pertama kali diperkenalkan pada 1 April 1938 oleh Nestle, sebuah perusahaan makanan dan minuman asal Swiss. Jadi ide pengembangan Nescafe berawal pada tahun 1930-an ketika pemerintah Brazil meminta Nestle untuk menemukan cara mengawetkan surplus biji kopi mereka. Setelah bertahun-tahun penelitian yang dipimpin oleh Max Morgenthaler, Nestle berhasil menciptakan kopi instan yang larut dalam air tanpa menghilangkan aroma dan rasa khasnya. Nama Nescafe berasal dari gabungan Nestle dan cafe. Sejak diluncurkan, Nescafe berkembang menjadi salah satu merek kopi instan paling populer di dunia, dikenal karena inovasi dan kemudahannya dalam penyajian. Namun saat ini Nescafe sedang mengalami pemboikotan besar yang terjadi belakangan ini. Boikot adalah tindakan menolak membeli, menggunakan, atau mendukung suatu produk, layanan, atau organisasi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan atau tindakan tertentu. Boikot biasanya dilakukan untuk menekan perubahan sosial, politik, atau ekonomi dengan harapan bahwa pihak yang diboikot merespon tuntutan masyarakat. Namun, saya sebagai akun eksekutif Nescafe, saya mendapat tugas besar untuk menjaga ikatan baik kepada para perusahaan dan para konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan sekarang dari produk Nescafe. Jadi keadaan sekarang saat ini Nescafe sedang menghadapi boikot global akibat dugaan keterikatan dengan suatu isu global. Di Indonesia, kampanye boikot ini semakin meluas, terutama melalui sosial media yang berdampak pada penurunan penjualan, berkurangnya loyalitas konsumen, dan tekanan dari berbagai pihak termasuk mitra bisnis serta distributor. Sebagai pemimpin dalam akun eksekutif Nescafe, peran utama adalah menjaga hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya, serta merancang strategi yang dapat meminimalkan dampak negatif terhadap bisnis. Permasalahan dan dampak yang terjadi adalah boikot terhadap Nescafe menyebabkan beberapa tantangan besar, termasuk penurunan permintaan konsumen, di mana banyak pelanggan yang beralih kepada merek lain karena alasan ideologis mereka. Selain itu, tekanan dari retail dan distributor semakin meningkat, dengan beberapa mitra retail mempertimbangkan untuk menarik produk mereka dari rak. Di sisi lain, krisis reputasi merek semakin memperburuk akibat banyaknya kritik di media sosial dan forum publik. Jika situasi ini terus berlanjut, Nescafe menghadapi ketidakpastian bisnis jangka panjang dengan resiko kehilangan pangsa pasar yang signifikan. Jadi di sini saya akan memberikan solusi dan strategi. Sebagai pemimpin akun eksekutif Nescafe, langkah-langkah strategis yang bisa diambil mencakup 3 aspek utama, yaitu manajemen hubungan dengan mitra bisnis dan distributor, pemulihan kepercayaan konsumen, serta diverifikasi dan rebranding. Dalam manajemen hubungan dengan mitra bisnis, perusahaan perlu melakukan klarifikasi posisi dengan menyediakan informasi transparan kepada distributor dan retailer, serta mengadakan diskusi untuk memahami kekhawatiran mereka. Selain itu, strategi intensif seperti program diskon dan fleksibilitas skema pembayaran dapat membantu mempertahankan mitra yang masih menjual produk. Untuk memulihkan kepercayaan konsumen, perusahaan harus merilis pernyataan resmi dan kampanye positif yang menjelaskan kebijakan perusahaan secara objektif dan transparan, serta melibatkan influencer atau duta merek guna memperbaiki citra di mata publik. Selain itu, Nescafe dapat menunjukkan komitmen sosial melalui program CSR seperti bantuan kemanusiaan atau proyek kemanusiaan lainnya, serta menampilkan keterlibatan sosial perusahaan dalam kampanye pemasaran. Dalam diverifikasi dan rebranding, perusahaan bisa mempertimbangkan peluncuran varian baru atau merek alternatif yang lebih netral bagi konsumen yang skeptis terhadap merek utama, serta menyesuaikan strategi pemasaran dengan nilai-nilai lokal dan sosial yang lebih relevan. Terakhir, perlu dilakukan penyelesaian rantai pasok dengan mengevaluasi dan mengubah strategi jika diperlukan, guna memastikan tidak ada
keterikatan dengan sumber yang berpotensi memicu boikot di masa depan. Dengan strategi ini, Nescafe meminimalkan dampak boikot dan membangun kembali kepercayaan pasar. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi, sebagai pemimpin akun eksekutif Nescafe, tugas utama adalah menjaga stabilitas bisnis dengan strategi komunikasi yang transparan, memperkuat hubungan dengan mitra, serta membangun kembali kepercayaan konsumen melalui aksi nyata. Dengan pendekatan yang tepat, Nescafe dapat memperoleh dan mengelola dampak boikot ini dan tetap mempertahankan posisinya di pasar. Sekian penjelasan saya tentang boikot Nescafe ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.